Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pak Menteri, kalau saya lihat data ataupun proyeksi dari Bank Indonesia, ini telur bisa menjadi salah satu penyumbang inflasi di bulan Agustus. Dari hitung-hitungan Kemendak seperti apa? Pangan memang tinggi ya, karena kan pangan ini kita Mm-mm. rata-rata 11 ya sampai sampai bulan Juli kemarin ya, Iya, iya, 10 11. 11. Tapi itu masih terbaik dibanding dunia. Ya, Turki itu kan 70% inflasinya dari pangannya lebih dari itu. Hmm. Apalagi Barat gitu. Karena ini kan ada perubahan geopolitik cepat, kemudian picu Rusia Ukraina itu krisis energi, mulai krisis pangan, kemudian melanjut krisis keuangan ya. Hmm. Nah, eh, bahkan beberapa negara yang gagal bayar kan, Mhm. ada 60 negara terancam kolaps ya. Hampir 400 juta orang terancam kelaparan. Hmm. Masing-masing negara juga mulai mengetatkan pangan dalam negerinya gitu. Hmm. Ya, tapi kita bersyukur di kita inflasi 11, tapi secara keseluruhan itu 4,9, 4,89. Jadi nggak sampai 5%, masih masih termasuk yang paling bawah lah, paling Oke, bagus. oke. Karena inflasi ini memang tidak terhindarkan ya. Mhm, mhm. Nah, oleh karena itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah. Pertama, subsidi pakan yang 1.500 jagung itu. Hmm. Bantuan-bantuan sosial hari ini kan meluncurkan lagi 600.000 rupiah Ya. bagi pekerja-pekerja yang gajinya kurang ya. Belum nanti bantuan sosial luar biasa sekarang digelontorkan besar-besaran oleh pemerintah agar juga bisa membantu masyarakat karena akibat inflasi itu gitu ya. Nah, kita juga kemarin memutuskan agar pemerintah daerah juga bisa mempergunakan dana cadangan untuk membantu pangan ini di bidang transportnya, karena transport mahal kan. Ya. Harga minyak naiknya tinggi, transportnya mahal. Jadi ini bisa mempergunakan dana cadangan sehingga juga bisa mensubsidi itu. Dengan begitu ya diharapkan inflasi dari sektor pangan ini memang bisa terkendali ya. Nggak Oke. naik, nggak juga, mesti naik. Semua Oke. naik. Dolarnya naik, impornya naik, semua naik. Kalau nggak naik itu semacam minyak kan, kita subsidi sampai hari ini udah sampai Oktober aja 502 triliun. Kalau nggak dinaikin minyak, itu nanti sampai Desember bisa 700 triliun. Bayangin, Oke. besar sekali gitu. Mhm. Tapi gini Pak, karena tadi juga ada yang menyinggung soal indeks harga komoditas, kalau kita lihat memang inflasi Juli pangan itu di atas 10%, 11,47% secara year on year begitu. Kalau dibandingkan secara global, kalau Anda katakan kita masih rendah, cuman kalau kita sandingkan dengan data nasional, kalau BI mengatakan harusnya untuk inflasi dari pangan itu normalnya 5 atau 6%. Dengan melonjaknya inflasi pangan ini, apakah Anda tidak melihat semacam sesuatu hal yang harus kita waspadai? Ya kalau nggak ada apa-apa ya 5%. Nah ini kan dunia. Oke. Makanya minyak ribut. Kalau nggak ada itu kan saya nggak jadi mendak. Iya kan? Karena ini makanya jadi mendak pelan-pelan diurai. Minyak udah 14 sekarang. Ya kan? Dan diminta jadi mendak kan karena untuk mengurai yang ruwet ini kan. Hmm. Minyak udah 14.000 ada di mana-mana banyak sampai Papua ya. Hmm. TBS 600 perak sekarang 22.000 di mana-mana ya. Ilona bisa dicek tuh di Sumatera Utara, di Aceh, di Riau, Sumatera Barat, Sumsel, Kalimantan cek udah 2.000 sekarang TBS. Cuma 2 minggu loh. Oke. Dari 600 perak bisa 2.000 2 minggu. Hmm. Bukan sulap tapi kita kerja. Mhm. Gitu. Dan, Minyak dari nggak terkendali jadi terkendali 14.000. Gitu. mhm. Telur memang dari 32, tapi kita sudah berhasil kemarin sampai 27, 26, 27. Kalau 24 tutup pengusaha telurnya. Mhm. Gitu. Cuman ya itulah ada tadi yang respon buka semua, permintaan naik, akhirnya naik gitu ya. Mhm. Nah, naiknya juga sebetulnya sedikit. Mhm. Dari 28 ke 30, sekarang sudah balik lagi ke 30, 28, 29 lagi sebetulnya. Oke. Hanya Jadi, beberapa tempat yang transportnya mahal masih 30.500 per kilonya. oke, Nggak jadi bisa pakai.
jitunya supaya nanti di bulan Agustus inflasi pangan bisa turun, apa nih kira-kira Pak? Karena kan takutnya juga mengganggu laju inflasi nasional. Ya itu, pertama pangan subsidi kita sampai Desember. Kedua, transportnya cepat kan. Jadi kalau transport dibantu sekarang udah masih turun. Karena transport itu komponennya besar, udah bisa 10% sendiri itu lebih. Logistik kita kan kalau nggak salah 20%. Jadi kalau 20%, besar itu telur itu ongkosnya aja gitu. Oke. Jadi kalau ongkosnya aja dari mana? Dari Jawa Tengah bawa ke Jakarta, ongkosnya aja itu sudah bisa menurunkan banyak. Gitu Iloni. Oke, itu solusi untuk telur. Cuman gini Pak, kalau saya kutip lagi dari data Bank Indonesia, ini yang naik kan nggak cuma telur ya. Mungkin memang tidak naik signifikan seperti beras dan juga daging ayam. Per hari ini saja, Pak Julhas, ini harga pangan naiknya sampai 43% loh Pak. Jadi ini kira-kira harga pangan per hari ini ada beras, daging ayam. Ayam ini saya menerima orang, belinya kemurahan 17.000. Ini besok nih datang. Nanti kamu datang aja ke Mendak. Pengusaha ayam datang karena ayamnya 17.000. Oke, rugi gitu. 5.000. Iya, sekarang besok aja datang. Rame nih. Ketua asosiasi itu ayam. Oke. Jadi gimana nih responnya sama data Bank Indonesia per hari ini harga pangan naik 43% katanya Pak Julhas? Ya, berkaitan dengan dong. Lihat data juga perdagangan. Tapi kalau data masih benar lah. Kita lihat aja BPS. Iya. Berarti semua harga komoditas aman gitu menurut Anda? Saya tiap hari ke pasar kok, jadi saya tahu. Tiap hari itu saya pagi sarapannya kayak Pak Harmoko dulu. Tiap pagi harga telur, harga ayam, harga cabai, harga bawang. Ya. Bawang udah jadi murah dulu 80.000, sekarang 40.000. Di Jawa 35.000 malah. Ya, cabai dari 20 sekarang sudah 50-an ya. 50, 60, 70 lah paling mahal. Iya udah turun. Udah turun sebetulnya ya. Oke. Kalau harga beras gimana kira-kira Pak? Beras stabil karena Bulog. Kalau beras itu berapapun Bulog drop, nggak masalah. Kalau naik langsung di drop sama Bulog kan, operasi pasar. Karena Bulog memang untuk beras stabilisasi, disubsidi, naik langsung subsidi berapapun. Berarti catatan dari Kementerian Perdagangan, harga komoditas yang saat ini berfluktuasi itu hanya telur aja? Ya hari ini telur. Ya. Kemarin kalau yang lain sudah mulai turun dibanding yang kemarin, tapi masih mahal. Masih mahal. Cabai itu misalnya ya dari 120 masih ada yang 60, ada yang 55.000 masih mahal. Mestinya kan 30 ribuan, 35 ribuan. Gitu. Tapi sudah turun, Ilona. Oke. Iya sudah turun jauh. Udah turun. Bawang 80.000 sekarang kan antara 35-40. Berarti PR Pak Julhas tinggal ini aja nih, mengendalikan harga telur aja nih berarti. Banyak tetap. Kita nggak tahu tiba-tiba kalau ada lagi dunia kan kita nggak tahu. Makanya Presiden mengatakan ini kita harus tetap siaga terus. Karena kita menghadapi dunia keadaannya tidak pasti. Oke. Gitu. Ini nggak pasti, bisa saja besok mahal lagi, kita nggak pasti. Oke, jadi apalagi kalau bisa tiba-tiba dunianya ada perang nuklir kan kita nggak mau, ya kita nggak tahu tiba-tiba kan ribut misalnya Tiongkok dengan Barat gimana gitu. Oleh karena itu ketidakpastian kata Presiden, menteri-menteri harus siaga terus. Jadi saya siaga terus, maka tiap hari saya harus tahu pasar, itu tiap hari ini. Itu besok saya ke Samarinda ngecek nih pasar besok. Oke. Tapi gini Pak, karena tadi juga ada yang singgung soal Pak Presiden juga berkali-kali juga mengatakan ya untuk kita mengendalikan inflasi di tahun 2022 ini gitu ya. Kalau nggak hanya Mendak, semua dikerahkan. Pak Presiden juga ke pasar, Pak Menko, Pak Luhut ke Sumatera, ya ngasih tahu Gubernur Pak Tito juga tiap keliling daerah ketemu ngomong soal inflasi. Jadi ini total ini kita memang menjaga itu karena memang harus siaga. Badan pangan juga begitu. Gitu. Oke, kalau begitu kira-kira ada pesan tertentu juga nggak sih buat Pak Julhas dari Pak Presiden terkait dengan pengendalian harga pangan? Jadi Presiden berpesan kepada Mendak dan yang terkait juga kepada pemerintah daerah harus siaga. Dunia tidak baik-baik saja. Ya. Oleh karena itu kita harus siaga, kita dalam keadaan yang tidak biasa.
Oke. Kita dalam keadaan tidak normal gitu. COVID apa sudah bersih? Belum juga. Oke. Ya, masih banyak yang kena gitu. Jadi oleh karena itu oleh karena itu di kami di Kemendak masih ada krisis center namanya. Ada untuk menangani segala permasalahan tiap hari. Karena nggak terduga pandemi belum berakhir. Iya. Ya, kita nggak tahu belum dengar ada cacar monyet. Tiba-tiba dunia dikejutkan oleh Rusia dengan Ukraina. Sekarang ramenya juga luar biasa. Ada negara juga yang menahan pangannya. Oleh karena itu kita memang harus terus siaga. Gitu. Oke, baik. Pak Menteri sekarang telah bergabung juga nih bersama kita, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI. Tapi saya sudah janjikan teman dua segmen karena saya ditunggu di depan ada Apindo kan. Saya kena Ilona aja nih saya bela-belain. ya. Jadi nggak bisa gabung lebih lama lagi nih? Iya, terima kasih ya Ilona ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ya, makasih. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Malam, kasih. Oke, telah bergabung juga bersama kami di Bisnis Talk ada Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Pak Sudaryono. Selamat malam. Malam, Mbak. Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Tadi dari hasil diskusi saya dengan Pak Menteri mengatakan bahwa sebenarnya harga yang tidak stabil itu hanya telur. Oke. Yang lainnya katanya sudah tidak separah yang lalu gitu, harga ayam juga turun segala macam. Kalau dari pantauan Anda, asosiasi benar demikian? Ya, jadi memang dari pantauan kita, memang yang sekarang memang lagi dikeluhkan tuh ya yang disampaikan Pak Menteri betul sekali ya. Jadi memang yang lagi dikeluhkan tuh telurnya lagi mahal gitu. Kalau yang lain-lain misalnya kan cabai rawit misalnya kan sempat tinggi. Ya. Memang turun, tapi tidak seperti harga normalnya. Cuman memang lebih tinggi dari harga normalnya, cuman sudah jauh turun dibandingkan pada saat tinggi-tingginya. Ya. Yang sekarang ini memang yang lagi dikeluhkan tuh harga telur. Harga telur itu kan kisarannya biasanya normal ya. Itu di 22, 23, paling mahal 27, 26 deh. Ini sekarang udah 32.000 lebih, atas 30.000 harga ecerannya gitu. Jadi ini sekarang memang lagi, dan kami amati memang dari pedagang pasar ya, itu kita amati sudah hampir 3-4 minggu ini. Gitu. Jadi kita juga bertanya-tanya dan kita juga coba bertanya karena kan pedagang pasar ini kan ada yang eceran, kemudian ada yang agen, ada yang memang yang besar. Nah, yang besar ini biasanya kan langsung ngambilnya dari kandang gitu. Nah, saya tanya, ini kenapa gitu? Ya, tentu jawabannya memang kami juga membaca beberapa pemberitaan di media massa bahwa memang ada keluhan misalnya mengenai bantuan sosial ya gitu. Yeah. Dan itu menurut keterangan dari pedagang pasar yang di asosiasi kami tanya dengan beberapa yang memang ngambil dari kandang, memang betul orang kandang bilang rebutan sama kontraktor penyedia atau yang disewa oleh oleh Kementerian Sosial untuk pendistribusian BPNT bantuan pangan non tunai maupun PKH itu gitu. Nah, seperti apa, apakah betul sesignifikan apa dan seterusnya? Kami sekali lagi kami cek di kandang itu seperti itu. Belum lagi misalnya ada tambahan misalnya alasan selain juga adalah tadi itu alasan bansos. Karena gini Mbak, bansos itu kan orang ngambil kontraktornya langsung dijual ke pemerintah dengan harga eceran. Sehingga kan dia berani bayar lebih tinggi. Sementara kan kalau rantai tata niaga pedagang pasar ini kan udah jelas nih. Misalnya si pedagang ini ngambil dari agen A ngambil dari distributor yang mana kan mereka itu bertahun-tahun sudah seperti itu. Jadi kalau di sini terganggu, ke bawah terganggu semua gitu. Lain-lain misalnya ditanya alasannya kenapa, misalnya ada yang menyatakan bahwa isu kenaikan BBM juga ada ngaruh. Misalnya kenapa ngaruhnya? Karena ada isu kenaikan BBM, orang panik sehingga orang nyari BBM-nya susah. Kemudian kalau mekanisme pasar itu kan begini ya, orang itu mungkin banyak yang tidak ngerti. Jadi pasar itu mekanisme harganya ditentukan di dini hari, Mbak. Jadi misalnya barang itu datang dari malam, kira-kira jam 2, jam 3, jam 4 itulah harga itu ditentukan. Kalau barang itu kena macet kah, ban bocor kah, atau misalnya nggak dapat bensin kah, barang itu terlambat datang, maka akan memengaruhi terbentuknya harga. Tapi mahalnya harga telur saat ini di pasar, tapi kan
setahu saya ya, tapi Iya. silahkan koreksi saya, Iya. yang namanya pasokan telur nggak kurang kan? Harusnya enggak ya. Harusnya enggak kan? Harusnya Nah, enggak. biasa kan supply and demand. Kalau misalnya supply-nya kurang, demand-nya tinggi, harga naik gitu. Tapi Betul. ini kan yang terjadi tidak begitu, bukan? Tentu gini Mbak, yang sekali lagi ini adalah kesaksian atau informasi yang kami dapatkan dari, maksud saya bukan saya ngarang-ngarang gitu, Oke. adalah itu tadi, sumbernya itu kan semua di kandang. Oke. Nah, pada saat pedagang agen besar tadi datang biasanya ke pelanggan dia, ke tempat dia ngambil sebagaimana mestinya, terus barang itu tidak ada karena diambil Pak, udah diambil sama si Anu karena dia dapat kontrak BPNT. Oke. Informasinya seperti itu, 2, 3, 4, 5, mungkin ada 8 pedagang di pasar-pasar besar. Saya udah tanya nih sebelum datang ke sini, jawabannya seperti itu gitu. Oke. Dalangnya para kontraktor gitu ya. Yang kami dapat, sekali kami tidak menuduh, Tapi- ada Bu Mensos kan menyampaikan nggak mungkin dan seterusnya, marilah kita sama-sama, kita tidak mau menuduh siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kami dari asosiasi harapan kita satu, apapun bantuan sosialnya tolong tunai aja deh. Kalau tunai itu adalah multiplier efeknya, adalah rame-ramenya semua orang kebagian. Oke, baik. Nggak hanya yang terima duitnya, tapi juga memang Langsung kita ke individunya gitu ya. betul, Nanti kita nggak lanjutkan, cuman individunya, boleh ya? ya. Oke, nanti kita lanjutkan Iya, lagi iya. dengan Anda. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.